Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa kita belajar matematika bertahun-tahun, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur gaji pertama? Kenapa kita tahu rumus luas trapesium, tapi nggak tahu gimana cara bikin uang bekerja buat kita? Ini bukan salah gurumu, ini bukan salah sekolah, ini adalah sistem yang memang tidak pernah dirancang untuk mencetak orang kaya, tapi mencetak pekerja yang patuh. Hari ini, kita bongkar 5 pelajaran uang yang seharusnya kamu tahu dari dulu, tapi nggak pernah diajarin di kelas manapun. Uang bukan tujuan, tapi alat. Coba deh kamu pikirin, sejak kecil, kita diajarin bahwa uang itu penting. Kalau ditanya cita-cita, jawabannya seringkali, biar bisa jadi orang sukses dan punya banyak uang. Tapi, apa iya uang itu tujuan hidup? Dari kecil kita udah dibentuk untuk mikir begini. Sekolah yang rajin dapat nilai bagus, dapat kerja bagus, gaji tinggi, bahagia. Kelihatannya masuk akal, tapi kenyataannya, nggak selalu gitu. Banyak orang yang udah kerja puluhan tahun, gaji udah di atas rata-rata, tapi hidupnya tetap capek, stres, dan nggak pernah puas. Lalu muncul kalimat klasik, "Duh, uang gue habis terus ya, padahal gaji udah naik." Kenapa bisa begitu? Karena dari awal kita salah paham soal uang. Kita anggap uang itu tujuan, padahal uang itu cuma alat. Kayak pisau di dapur, bisa buat masak, bisa juga buat luka. Tergantung di mana cara kamu pakainya. Uang itu kayak kendaraan. Kamu bisa pilih mau naik sepeda, motor, mobil, bahkan pesawat. Tapi semua itu nggak ada artinya kalau kamu sendiri nggak tahu mau kemana. Banyak orang kejar uang tanpa arah. Ngejar promosi, lembur, kerja 2 shift, buka usaha sana-sini. Tapi lupa nanya satu hal penting. Sebenarnya gue lagi kejar apa sih dalam hidup ini? Kebebasan, waktu buat keluarga, ketentraman hati, atau cuma sekadar validasi sosial dari orang-orang yang nggak peduli sama kamu? Uang bisa bantu kamu beli waktu, biar nggak harus kerja 9 to 5 terus. Uang bisa kasih kamu pilihan. Mau tinggal di mana, kerja apa, liburan kapan. Uang bisa jadi jembatan menuju kehidupan yang kamu mau. Tapi kalau kamu anggap uang sebagai tujuan, kamu bakal capek terus, karena uang nggak pernah cukup. Dapat 5 juta, pengen 10 juta. Dapat 10 juta, pengen 30 juta. Sampai akhirnya hidup cuma jadi ajang lomba lari, yang garis finishnya nggak pernah kelihatan. Itulah kenapa banyak orang kaya justru merasa hampa. Punya rumah besar, mobil mewah, tapi hatinya kosong. Karena ternyata, mereka kejar uang, bukan kehidupan. Jadi, mulai sekarang ubah cara pandang. Tanya ke diri sendiri, kalau uang bukan masalah, gue pengen hidup kayak apa? Itu tujuan kamu, dan uang hanyalah alat untuk sampai ke sana. Kalau kamu sadar ini lebih awal, kamu bisa lebih bijak dalam memilih. Kerja yang mana yang layak diambil, waktu mana yang lebih berharga daripada lemburan. Dan kapan saatnya bilang, cukup. Hidup bukan tentang siapa yang punya uang paling banyak, tapi siapa yang paling tahu cara menggunakan uang untuk hidup yang paling sesuai dengan nilainya sendiri. Gaji besar tidak menjamin kaya. Kalau aja gaji gue naik, hidup pasti lebih enak. Pernah mikir kayak gitu? Tenang, kamu nggak sendiri. Banyak orang ngerasa masalah keuangannya bakal selesai kalau penghasilannya lebih tinggi. Tapi kenyataannya, setelah gaji naik, masalah baru datang. Tagihan naik, cicilan nambah, gaya hidup berubah. Tiba-tiba pengeluaran membesar, tanpa sadar. Ini yang namanya, lifestyle inflation. Atau dalam bahasa santainya, semakin banyak uang masuk, semakin boros tanpa terasa. Contohnya gini, dulu waktu masih gaji 3 juta, makan siangnya warteg. Begitu gaji 7 juta, naik ke kafe. Gaji 15 juta, sekali makan bisa ratusan ribu. Dulu naik motor, sekarang harus nyicil mobil. Dulu HP biasa aja, sekarang tiap tahun ganti flagship. Karena, kan udah mampu. Tapi pertanyaannya, apakah pengeluaranmu naik karena butuh? Atau cuma karena ingin terlihat berhasil? Banyak orang kerja keras siang malam, tapi tetap hidup dari gaji ke gaji. Kenapa? Karena mereka mengejar jumlah, bukan strategi. Punya gaji besar tapi nggak ngerti cara kelola uang. Itu kayak ngisi ember bocor. Nggak peduli seberapa banyak kamu tuang, airnya tetap habis. Di sisi lain, ada juga orang yang gajinya biasa aja, tapi bisa punya tabungan, investasi, dan hidup tenang.
Apa rahasianya? Mereka ngerti satu hal penting. Kekayaan itu bukan soal penghasilan, tapi pengelolaan. Orang kaya itu bukan karena kerja paling keras, tapi karena ngerti cara bikin uang kerja buat mereka. Mereka tahu bedanya aset dan kewajiban. Tahu kapan harus investasi, dan kapan harus bilang tidak ke godaan belanja. Kamu bisa gaji 20 juta per bulan, tapi kalau semua masuk ke cicilan, tagihan, dan gaya hidup, kamu tetap nggak kaya. Sebaliknya, kamu bisa gaji 6 juta, tapi kalau cerdas kelola, bisa tumbuh pelan-pelan. Yang penting itu bukan seberapa besar uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa bijak kamu mengarahkannya. Jadi, kalau kamu sekarang merasa kurang meski gaji naik, mungkin saatnya berhenti menyalahkan angka, dan mulai belajar atur strategi. Uang itu seperti air, kalau kamu nggak tahu cara alirannya, ia akan mengalir, menjauh dari kamu. Tabung itu penting, tapi investasi lebih penting. Dari kecil kita sering banget dengar kalimat ini. Hemat pangkal kaya, atur uangmu, sisihkan untuk ditabung. Dan kita pun mulai terbiasa, setiap terima uang saku atau gaji pertama, langsung kepikiran buat nyisihin. Nabung itu wajib, dan ya, nabung itu baik. Tapi tahu nggak, kalau cuma nabung, kamu bisa kehilangan lebih banyak dari yang kamu sadari. Loh, kok bisa? Bayangin kamu punya celengan, tiap bulan kamu isi 1 juta rupiah. Setahun kemudian, isinya 12 juta. Kelihatannya keren, kan? Tapi sayangnya, harga barang-barang udah naik. Uang 12 juta itu mungkin tahun depan cuma bisa beli barang senilai 10 juta hari ini. Ini yang disebut inflasi. Pelan tapi pasti, nilai uang kamu menyusut. Uang yang kamu simpan diam-diam, dicuri oleh waktu. Dulu dengan 10.000 kita bisa beli nasi goreng dan es teh. Sekarang, mungkin cuma cukup buat bayar parkir dan air mineral. Jadi, walaupun tabungan kamu bertambah secara angka, daya belinya justru turun. Itu artinya, kamu menabung, tapi jadi miskin pelan-pelan. Nah, disinilah investasi masuk sebagai jurus lanjutan dari menabung. Kalau menabung itu seperti menyimpan biji, investasi itu seperti menanamnya. Dibiarkan tumbuh, dirawat, dan satu saat, dia akan berbuah lebih banyak. Investasi bukan cuma soal saham atau kripto. Bisa emas, properti, reksadana, bahkan modal usaha kecil. Yang penting, uangmu nggak nganggur. Karena uang yang diam, nggak akan berkembang. Tapi uang yang diputar, punya potensi tumbuh. Tentu saja, investasi ada risikonya. Tapi itu bukan alasan buat nggak belajar. Justru karena ada risiko, kamu harus tahu ilmunya. Sayangnya, di sekolah nggak ada pelajaran, cara investasi aman untuk pemula. Yang kita tahu cuma simpan uang di bank, padahal, itu baru permukaan. Banyak orang takut investasi karena merasa rumit. Padahal, kita bisa mulai dari kecil. Nggak perlu tunggu kaya untuk mulai investasi. Tapi harus mulai investasi supaya bisa kaya. Coba tanya diri sendiri. Kalau kamu terus nabung 1 juta per bulan selama 5 tahun, apa hasilnya? Ya 60 juta. Tapi kalau kamu taruh 1 juta di tempat yang berkembang 10% per tahun, bisa jauh lebih dari itu, dan terus bertambah seiring waktu. Investasi itu bukan buat orang kaya. Justru orang biasalah yang butuh investasi. Biar uangnya nggak tertinggal zaman. Jadi, mulai sekarang, ubah cara pikir. Menabung itu aman, tapi diam. Investasi itu belajar berani, demi masa depan. Mulailah pelan-pelan, dari yang kamu pahami, dan jangan berhenti belajar, karena di dunia hari ini, yang cuma menabung akan kalah oleh yang menanam. Utang bisa jadi teman atau musuh. Kalau dengar kata utang, apa yang langsung kamu pikirin? Serem, riba, terjerat, atau dikejar-kejar debt collector. Reaksi kita terhadap utang biasanya negatif. Karena kebanyakan dari kita hanya melihat sisi buruknya. Padahal, utang itu ibarat pisau. Kalau kamu tahu cara pakainya, bisa jadi alat bantu. Tapi kalau sembarangan, bisa melukai diri sendiri. Jadi gini, utang itu ada dua jenis, utang konsumtif dan utang produktif. Utang konsumtif itu utang yang kita ambil buat hal-hal yang cuma dinikmati sesaat, tapi nggak nambah nilai apapun ke dalam hidup kita. Contohnya, cicilan HP terbaru padahal yang lama masih berfungsi. Bayar liburan pakai kartu kredit, biar bisa upload story.
Beli sofa baru pakai paylater karena yang lama, kurang estetik. Hasilnya, barangnya mungkin bagus, tapi kamu bayar bunga berbulan-bulan. Dan akhirnya ujung-ujungnya, stres sendiri. Sebaliknya, ada utang produktif. Ini utang yang kamu ambil untuk sesuatu yang punya potensi menambah penghasilan atau nilai jangka panjang. Contohnya, modal usaha kecil, kredit kendaraan untuk kebutuhan kerja, pinjaman pendidikan yang membuka pintu ke gaji lebih baik, beli laptop buat kerja freelance. Utang ini bisa jadi pendorong pertumbuhan. Selama kamu tahu cara kelolanya, utang bisa bantu kamu naik level, bukan jatuh. Masalahnya, banyak dari kita nggak diajarin cara membedakan ini. Kita cuma diajarin bahwa utang itu dosa. Padahal, yang bahaya itu buta terhadap utang, bukan utangnya sendiri. Kunci utang sehat itu sederhana. 1. Punya rencana jelas, pinjam buat apa, balikinnya gimana. 2. Jangan lebih besar pasak dari tiang, cicilan maksimal 30% dari penghasilan. 3. Jangan pakai utang buat gaya hidup. Pakai buat kemajuan hidup. Ada yang bilang, gue males banget sama utang. Mau hidup tanpa utang? Boleh, sah-sah aja. Tapi di dunia modern, utang bukan musuh. Kalau kamu bisa manfaatkan dengan tepat, utang bisa jadi kendaraan percepatan. Coba bayangin ini, kamu bisa aja kumpulin uang 5 tahun buat buka usaha. Tapi gimana kalau kamu bisa mulai sekarang, dengan modal yang kamu kelola baik-baik? Bukan berarti kamu harus ngutang. Tapi belajar memahami utang itu penting. Karena kalau enggak, kamu bisa jatuh ke jebakan, pinjam dulu, mikir belakangan. Apalagi sekarang banyak godaan digital. Paylater cuma 3 klik, cicilan 0%, pinjaman instan, semua dibuat mudah, tapi tagihannya tetap nyata. Ingat, utang itu kayak api. Kalau kamu tahu cara mengendalikannya, bisa bantu kamu masak makanan. Tapi kalau dibiarkan liar, bisa membakar rumah. Keamanan finansial itu pilihan, bukan takdir. Banyak dari kita tumbuh besar dengan keyakinan bahwa nasib keuangan itu ditentukan dari mana kita lahir. Kalimat-kalimat seperti, aku emang dari keluarga sederhana, wajar aja susah. Hidup itu untung-untungan, ada yang lahir kaya, ada yang enggak. Orang kayak aku mana bisa mikirin investasi. Bertahan hidup aja udah syukur. Tanpa sadar, kata-kata itu nempel di kepala. Menjadi pola pikir, menjadi pembenaran, lalu lama-lama berubah jadi batasan. Tapi coba pikirin ini baik-baik. Kalau uang adalah sistem, maka sistem itu bisa dipelajari. Kalau cara kerja uang itu bisa dipahami, maka siapapun bisa mulai mengubah hidupnya, pelan-pelan. Keamanan finansial itu bukan warisan, bukan juga keberuntungan, tapi buah dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Bukan soal kamu lahir di mana, tapi kemana kamu memilih melangkah dari titik itu. Kita semua memulai dari tempat yang berbeda. Ada yang lahir di keluarga yang penuh kekurangan. Ada yang dari kecil sudah diajari soal bisnis dan investasi. Tapi jalan hidup bukan lomba start. Yang penting, siapa yang konsisten terus jalan. Orang yang kaya secara finansial belum tentu lebih cerdas. Seringkali, mereka cuma lebih dulu sadar. Dan lebih dulu bergerak, sadar bahwa pola pikir mereka penting. Sadar bahwa ilmu keuangan itu bisa dipelajari. Sadar bahwa hidup nggak akan berubah kalau mereka tetap hidup dari gaji ke gaji tanpa strategi. Lalu mereka mulai, bukan langsung beli properti miliaran, tapi mulai dari hal kecil. Bikin catatan pengeluaran, baca buku keuangan dasar, mulai menabung dan belajar investasi sedikit-sedikit. Mengurangi gaya hidup konsumtif, walau teman-teman bilang pelit. Semua orang bisa mulai, karena keamanan finansial bukan hasil dari satu keputusan besar, tapi kumpulan dari banyak keputusan kecil, yang benar. Kamu nggak harus jadi jenius buat ngerti uang. Kamu cuma perlu mau belajar. Mau gagal, lalu bangkit lagi. Mau berubah, walau pelan-pelan. Titik. Jangan tunggu punya uang untuk belajar, belajarlah supaya punya uang. Kita hidup di zaman yang cepat. Harga naik, tuntutan naik, gaya hidup terus dipamerkan. Kalau kita nggak punya kendali atas uang kita sendiri, maka dunia yang akan mengambil alih. Tapi berita baiknya, kamu selalu bisa ambil kendali. Selalu, kamu bisa tetap di tempat dan membiarkan takdir menentukan arahmu. Atau kamu bisa mulai belajar hari ini, memilih jalanmu sendiri, dan pelan-pelan membangun keamanan finansial yang kamu butuhkan.
Nggak perlu langsung bisa, nggak harus jadi ahli dalam semalam. Yang penting, kamu mulai. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa jauh kamu melangkah dari tempat kamu berdiri sekarang. Dan dalam hal keuangan, setiap langkah kecil hari ini adalah pondasi untuk masa depan yang lebih aman, lebih tenang, dan lebih kamu.